Kamu tahu gak, dengan low budget ternyata kamu bisa dapat parfum yang aromanya itu punya kemiripan dengan Ex Nihilo Blue Talisman. Perkenalkan, Afnan Turati Electric. Parfum ini rilis di sekitar beberapa bulan, 2-3 bulan lah. Dan wanginya itu punya kemiripan sekitar 90% dari si Blue Talisman. Nah, sebelum kita bahas aromanya dan bagaimana performanya, dan apakah ini worth it? Apalagi sekarang barangnya ini harganya gak terlalu stabil, naik turun. Semuanya kita bakalan bahas setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari Bis Channel. Kali ini kita bakalan membahas salah satu parfum dari brand Afnan, yaitu Turati Electric. Nah, ini adalah presentasi dari boxnya. Kebetulan box saya ini gak terlalu sudah simetris karena pengiriman dibanting sana sini mungkin, jadi agak sedikit penyot. Jadi warnanya biru dan ada kesan pelanginya pada saat kena cahaya. Jadi ini bagian depan, bagian samping, dan ini bagian belakangnya. Pause aja kalau kalian mau baca. Bagian bawah gak ada apa-apa, atas juga cuma tulisan Afnan. Dan sekarang kita buka boxnya. Nah, ini ada tulisannya juga. Kalau kalian mau baca silakan. Dan ini adalah presentasi dari botolnya. Warnanya biru dengan sama ada seperti kesan pelangi pada saat kena cahaya. Dan parfum ini punya konsentrat eau de parfum dengan size 90 ml. Jadi ini bukan 100 ml ya, tapi 90 ml. Nah, kalau kita perlihatkan botolnya, ini bagian depannya, bagian samping, belakang, di bagian bawah tuh, dan kelihatan. Terus bagian atas, ini capnya besi. Satu-satunya yang saya kurang suka sebenarnya botol seperti ini, kalau misalnya bagian bawahnya kurang lebar tapi bagian atas lebar, jadi gampang banget jatuh. Ini kalau saya taruh di lemari sering banget jatuh karena dudukannya ini kecil sedangkan bagian atas itu lumayan lebar. Nah, sekarang kita tes spray botolnya. Nah, sekarang gimana sih aroma dari parfum ini? Jadi parfum ini punya aroma wangi fruity, sweet, dan citrus. Di top notes-nya ada pear, mandarin orange, grapefruit, bergamot. Middle notes-nya ada orange blossom, cedarwood, apple. Base notes-nya ada max, vanilla, dan amber. Aromanya gimana sih? Jadi openingnya tadi dibuka dengan aroma buah pir yang segar banget. Buah pirnya ini selain segar, itu juga tercium manis. Apalagi wangi pirnya ini dikombinasikan dengan aroma citrus yang berasal dari mandarin orange, grapefruit, dan bergamot. Kombinasi ini bakalan tetap nonjok di fase 15 menit pertama. Ini juga yang menjadi bagian best part dari parfum ini. Banyak pujian yang saya dapat di fase ini. Jadi pada saat menggunakan parfum ini di 15 menit pertama ini, setiap kita melewati orang, saya belum pernah dapat orang yang gak suka aromanya. Rata-rata bakalan memuji wangi parfum ini. Setelah 15 menit, dilanjutkan ada note cedarwood yang menjadi background di situ. Dan ada juga sensasi aroma mineral yang membuat aromanya ini ada kesan akuatik. Tapi harus kamu ingat, akuatiknya di sini gak ada kesan amisnya. Karena seringkali kalau saya buat review parfum yang saya katakan ada sensasi akuatik,
orang selalu berpikiran itu pasti amis laut, amis ikan, dan sebagainya. Nggak, amis di sini ya ada karena aroma mineralnya, bukan amis seperti yang kalian pikirkan. Apalagi kadang-kadang ada yang tanya amis telur, enggak, ini bukan amis yang seperti itu. Jadi sensasi asin gitu aja tapi tipis banget. Di dry down-nya juga bakalan ada aroma max yang menjadi aroma dominan pada saat fase dry down sampai wanginya itu benar-benar hilang. Kira-kira begitulah kalau kita menjelaskan parfum ini dari notes per notes. Sekarang kalau kamu termasuk yang awam dengan dunia parfum dan pengen penjelasan yang lebih mudah dipahami. Jadi cukup kamu bayangkan, kamu itu lagi ambil buah pir, kamu potong-potong, terus buat jus dari buah pir tadi. Selanjutnya, nikmati jus pir tadi di sebuah pantai di sore hari. Nah, di sore hari itu kamu bakalan dapat aroma segar manis dari jus pir tadi. Kemudian kamu bakalan dapat sensasi sejuk dari angin pantai di sore hari, apalagi pada saat sunset. Itu yang bakalan kamu dapat dari parfum ini. Segar, manis, tapi tetap ada sensasi sejuk di situ. Dan ya, mungkin kamu sudah pernah nonton review saya yang sebelumnya, yang seingat saya beberapa minggu yang lalu sempat buat review Ahmed Al-Maghribi Azur Royal. Nah, sekarang salah satu alasan saya mau buat review yang parfum ini, karena sebenarnya saya adalah reviewer yang kalau misalnya buat review dan itu adalah parfum dupe, jarang banget kalau saya sudah pernah buat parfum dupe sebuah parfum, saya bakalan review brand lain yang ngedupe parfum yang sama. Kecuali ada perbedaan yang buat kita bisa memilih antara brand yang itu yang ngedupnya atau brand yang satu ini yang ngedupnya. Satu-satunya alasan yang membuat saya berpikir untuk buat reviewnya ini, padahal di awal-awal perilisannya, ini kan mesti war seingat saya. Dan saya itu benci banget buat war sebuah parfum. Karena marketing begini ini marketing yang ampas banget menurut saya. Gak suka banget. Kita hanya untuk membeli sesuatu yang kita punya uangnya, tapi kita harus fight dengan orang hanya gara-gara mau beli parfum. Tapi kalau sekarang saya lihat pasarnya sudah banyak orang yang jual, makanya saya pengen buat reviewnya karena ada sebuah perbedaan di sini antara si Azur Royal dengan si Turati Electric. Jadi kalau di Azur Royal sebenarnya wanginya ini DNA-nya tuh mirip. Cuma yang membedakan kalau di Azur Royal ini aroma pirnya itu manis banget, terus ada sepat-sepatnya. Khas buah lah. Kalau yang Turati Electric, aroma sepatnya itu gak ada, diganti dengan aroma mineral. Jadi kalau ditanya, Turati Electric ini ada kesan aquatiknya, sedangkan Azur Royal menurut saya aquatiknya itu hampir gak ada. Murni aroma jus buah. Dan juga ada sedikit perbedaan lain. Ini kalau kita bicara aroma, salah satu perbedaannya itu adalah Azur Royal ini lumayan feminim. Sedangkan si Turati Electric bukan berarti cewek gak bisa pakai, cewek juga bisa pakai parfum ini, cuma karena ada aroma aquatik dan sensasi mineral tadi itu yang membuat parfum ini lebih tercium sedikit maskulin dibanding si Azur Royal. Jadi kalau kamu mempermasalahkan wangi Azur Royal terlalu feminim, kamu bisa coba lirik si Turati Electric. Kalau bicara ketahanan, kurang lebih saja sih. Jadi yang membedakan adalah aromanya itu. Pirnya yang Azur Royal ada sepatnya, yang ini enggak. Terus yang ini lumayan feminim, sedangkan ini lebih maskulin tercium. Walaupun cewek masih bisa pakai. Nah, sekarang best time-nya. Kapan sih waktu terbaik menggunakan parfum ini? Jadi waktu terbaik menggunakan parfum ini sebenarnya kapanpun kalian mau. Kamu mau pakai di siang hari ini bisa, kamu mau pakai di malam hari ini juga bisa. Umur yang cocok 20 tahun up. Di bawah itu menurut saya masih bisa, tapi kurang playful lah.
kalau untuk di bawah itu. Tapi mulai 20 ke atas sampai umur kamu 60 tahun juga ini masih bisa. SPL. Jadi pancaran wangi dari parfum ini lumayan kuat di 1 jam awal. Kalau saya spray di kulit, ini bisa bertahan 5 sampai 6 jam. Di pakaian ini bisa lebih dari 8 jam. Kalau kita bicara silage, ini parfum yang menurut saya silage-nya itu kurang baik ya. Jadi kalau kita spray, sepertinya hanya meninggalkan jejak itu di 15 sampai 20 menit awal. Selanjutnya itu saya rasa nggak ada silage-nya. Saya kurang dapat aroma silage-nya. Aroma jejak dari parfum ini. Jadi pada saat kita berjalan, kecil kemungkinan bakalan meninggalkan jejak. Di saya ya, nggak tahu kalau orang lain. Outfit yang cocok. Apapun sebenarnya masih cocok. Kamu mau pakai casual ini bisa, kamu mau pakai formal pun ini bisa. Dan sekarang, hal positif dan yang perlu kamu pertimbangkan sebelum membeli parfum ini. Ini bisa menjadi indikator kamu apakah kamu mau beli parfum ini atau tidak. Kalau misalnya kamu sudah beli dupe yang lain, dupe brand lain yang punya kemiripan juga dengan si Blue Talisman. Hal positif yang pertama, ini sama dengan si dupe-dupe lainnya, ya tentu aja ini komplimen. Gak ada hater sama sekali selama saya menggunakan parfum ini. Begitu juga dengan si Azur Royal tadi itu gak ada hater sama sekali. Semuanya bilang ini enak. Dan yang kedua, ini sedikit membedakan dengan si brand yang tadi. Kalau yang tadi karena mungkin kalau cowok yang pakai dan itu wanginya terlalu feminim si Azur Royal, jadi saya rasa kurang cocok untuk momen-momen tertentu. Di sini parfum ini salah satu kelebihannya itu parfum ini bisa menjadi alternatif special moment. Momen apa saja kamu pengen ngedate, ini bisa. Sisi maskulinnya kamu itu bakalan tercium. Kamu pengen meeting di sebuah pertemuan, ini cocok. Sensasi aquatic mineralnya itu membuat parfum ini menjadi cocok pada saat kamu tampil formal. Jadi special moment ini bakalan cocok buat kamu menurut saya dibanding si Azur Royal tadi. Azur Royal lebih cocok kalau misalnya mau dipakai special moment hanya untuk ngedate. Selebihnya kalau misalnya terlalu formal saya rasa kurang cocok. Dan sekarang yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli parfum ini, yang pertama tidak seperti si Azur Royal, parfum ini saya punya satu permasalahan yang menjengkelkan. Apa itu? Parfum ini mudah banget membuat hidung saya kebas atau dikenal dengan anosmik. Jadi 1 jam, paling lama ya 2 jaman lah. Saya sudah tidak bisa mendapatkan aroma parfum ini sama sekali di hidung, di kulit saya, di baju saya. Betul-betul kebas. Kecuali saya simpan baju itu, baru beberapa jam kemudian saya coba cium, baru saya dapat aroma itu lagi. Tapi kalau saya yang gunakan pakaian itu, saya kebas hidungnya. Dan itu cukup menjengkelkan mungkin bagi beberapa orang, seperti sebagian orang yang mungkin nonton video ini. Itu menjengkelkan. Kalau kita merasa parfumnya sudah gak ada, kita spray, ternyata wanginya itu masih nonjok di orang. Dan ini salah satu problem yang saya alami. Dan mungkin saja kamu yang nonton video ini bakalan gak setuju dengan SPL tadi, karena kamu merasa wanginya tidak setan itu. Coba tanya sekitar kamu, bisa aja kamu mengalami hal yang sama seperti saya, yaitu anosmik. Jadi saya harus tanya orang sekitar saya untuk memastikan parfum ini masih ada aromanya atau tidak pada saat tes parfum ini full wear beberapa hari. Dan yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah, ya karena gencar-gencarnya wangi Blue Talisman, parfum ini menjadi potensi pasaran banget wanginya di beberapa bulan ke depan. Dan bagi kamu yang gak suka aromanya menjadi pasaran, kamu harus pertimbangkan dulu sebelum membeli parfum ini. Dan yang ketiga yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli parfum ini, satu hal yang saya sangat benci dengan marketing ala-ala war. Apa itu? Harganya menjadi tidak stabil, dan itu yang terjadi di parfum ini. Harganya itu naik turun suka-suka. Kapan mereka pengen naik, naik. Kapan mereka pengen turun, turun. Itu menjengkelkan untuk orang yang mungkin sudah nabung untuk membeli parfum ini, pas uangnya cukup, ternyata harganya naik. Beli parfum lain, harganya jadi turun. Itu betul-betul menjengkelkan.
Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silakan berlangganan kalau kalian tertarik dengan channel ini supaya makin banyak parfum yang bisa saya review. Karena bantuan berlangganan kamu itu lumayan mendukung channel kita. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada parfum yang pengen di-review dan saya bisa buat listnya. Siapa tahu bisa dibuat di suatu hari nanti. Barakallahu fikum, tetaplah wangi walaupun kamu gak good looking. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.